Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di pertemuan presentase kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu di mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang telah memberikan tugas kepada saya untuk presentase mengenai materi tentang akuntansi penghimpunan dana. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Gita Octavia dengan nomor induk mahasiswa 202312111039, salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School yang berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Untuk membahas akuntansi penghimpunan dana, kita akan membahas beberapa hal seperti definisi, prinsip wadiah, prinsip mudharabah, penyajian transaksi, pengungkapan transaksi, perlakuan akuntansi, contoh transaksi, dan pembahasan kasus. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Nah, dalam penghimpunan dana antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang biasa kita sebut dengan dana pihak ketiga. Lalu sedangkan dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan yang biasa kita sebut dengan sahibul mal dengan bank syariah sebagai mudhorib. Next slide. Ya, ini adalah alur dari penghimpunan dana bank syariah. Nah, di dalam penghimpunan dana bank syariah ada dua prinsip, yaitu prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Di dalam prinsip mudharabah ada dua produk, yaitu ada namanya deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Dalam prinsip wadiah ada dua produk juga, yang kita sebut dengan tabungan wadiah dan giro wadiah. Lalu kita akan membahas penghimpunan dana prinsip wadiah. Dalam prinsip wadiah kita akan membahas nantinya pengertiannya, syarat bonusnya, rukun prinsip wadiah, jenis wadiah, bahkan sampai produk wadiah. Pengertian prinsip wadiah.
Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Nah, prinsip wadiah ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu yang berharga. Contohnya uang, barang, dokumen, surat berharga, dan lain sebagainya yang berharga di sisi Islam. Bank syariah sebagai penerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan, dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas syarat bonus. Syarat bank syariah memberikan bonus kepada penitip yaitu yang pertama, bonus merupakan kebijakan atau hak prerogatif dari bank sebagai titipan. Yang kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam presentasi maupun nominal, tidak ditetapkan di muka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun wadiah. Rukun yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi wadiah adalah yang pertama, barang yang dititipkan. Kedua, orang yang menitipkan atau penitip. Yang ketiga, orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Yang keempat, ijab qabul. Next slide. Kita akan membahas, selanjutnya kita akan membahas jenis wadiah. Jenis wadiah ada dua, yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah atau titipan murni. Barang yang maksud dari wadiah yad al-amanah ini adalah barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan, harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Yang kedua ada wadiah yad ad-damanah. Maksudnya ini adalah titipan yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diartikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Nah, wadiah yad ad-damanah ini dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro atau current account dan rekening tabungan atau titipan saving account, yaitu bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas keselamatan uang itu di bawah konsep jaminan. Begitu juga dengan rekening giro. Kita next slide. Nah, produk penghimpunan dana prinsip wadiah itu dibagi dua, ada giro wadiah dan tabungan wadiah. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama kita akan membahas giro wadiah. Giro wadiah itu apa sih sebenarnya? Nah, giro dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tepatnya pasal 1 ayat 6, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Next slide. Adapun ketentuan dari giro wadiah, yang pertama bersifat titipan, kedua titipan bisa diambil kapan saja, ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam pemberian ataya atau yang bersifat sukarela dari pihak bank. Next slide. Karakteristik giro wadiah. 1. Harus dikembalikan utuh seperti semula, tidak boleh overdraft. 2. Dapat dikenakan biaya titipan. 3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. 4. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilet giro sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang keenam, dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, ketentuan tabungan wadiah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang pertama bersifat simpanan, kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kita akan lanjut membahas tentang penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam membahas prinsip mudharabah, kita akan membagi lagi nih pembahasannya. Ada pengertiannya, rukun prinsip mudharabah, jenis mudharabah, karakteristik mudharabah, dan produk mudharabah. Next slide. Pengertian prinsip mudharabah. Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini dikenal juga sebagai qirot atau muqaradah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, di mana pihak pertama atau sahib al-mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal. Dari awal, yaitu di muka. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun mudharabah. Yang pertama ada sahibul mal atau robul mal, yaitu pemilik dana atau nasabah. Yang kedua mudharib atau pengelola dana atau pengusaha atau bank. Yang ketiga amal atau usaha atau pekerjaan. Yang keempat ijab qabul. Nah, selanjutnya jenis mudharabah. Itu ada dua juga teman-teman. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah
atau investasi tidak terikat atau dana syariah temporer, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, yaitu pemilik dana atau si sahibul mal tadi membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri, tidak melalui pihak ketiga. Dalam investasi terkait ini, pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalannya berupa fee. Next slide. Ya, dilanjut untuk membahas pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara channeling dan executing. Cara channeling itu apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana. Nah, bank syariah sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Cara kedua, executing, yaitu apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko, dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat executing ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik transaksi mudharabah. Mudharabah adalah muamalat yang halal dalam Islam dan mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan Islam. Nah, karakteristik transaksi mudharabah itu yang pertama ada dana mudharabah. Dana mudharabah yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha. Yang kedua, keuntungan. Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Apabila ditetapkan bahwa semua keuntungan untuk satu pihak saja atau sejumlah uang masuk untuk salah satu pihak saja tanpa persen pembagian, maka muamalah tersebut menjadi tidak sah. Nisbah keuntungan berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada sahibul mal bahwa sahibul mal akan memperoleh keuntungan. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan kesalahan
atau kelalaian mudharib, maka kerugian itu akan ditanggung oleh sahibul mal. Mudharib hanya akan menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga saja. Jika suatu mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dan pengusaha tidak mendapat apa-apa dari mudharabah itu. Dan jika tidak untuk, maka pemilik modal hanya dapat kembali jumlah modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Yang ketiga, peranan bank syariah dalam hal pencampuran harta dan bermudharabah dengan pihak ketiga. Hal ini penting dalam bidang operasinya karena bank adalah badan perantara antara unit kelebihan dan unit kekurangan, di mana dalam perantaraan itu amat diperlukan pandangan bahwa hubungan langsung antara kedua unit itu amat sukar diwujudkan tanpa perantara bank karena sebab-sebab tertentu, antara lain kemampuan beberapa unit kelebihan yang tidak mencukupi untuk menampung keperluan unit kekurangan yang memerlukan biaya berjuta-juta rupiah. Tapi melalui tabung yang dikendalikan bank, maka keperluan itu dapat diatasi. Jika disebut tabung, maka dengan sendirinya pencampuran harta tidak dapat dielakkan. Karena itu, setiap nasabah dalam rekening investasi dan rekening simpanan wadiah harus paham bahwa uang mereka akan ditempatkan ke dalam tabung yang bercampuran dengan uang orang lain. Ini boleh dianggap sebagai hal biasa dalam muamalat bank. Oke, kita akan next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk penghimpunan dana prinsip mudharabah. Nah, dalam produknya itu ada dua juga teman-teman, ada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Mari kita bahas satu persatu. Next slide. Ya. Tabungan mudharabah adalah tabungan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Next slide. Adapun ketentuan tabungan mudharabah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib
menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kita next slide. Kita akan membahas tentang deposito mudharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Next slide. Nah, deposito dibagi ada dua jenis. Maksudnya deposito berjangka itu ada dua jenis, yaitu yang pertama deposito berjangka biasa. Deposito yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari si penyimpan. Yang kedua, ada deposito berjangka otomatis atau automatic rollover, yaitu pada saat jatuh tempo si depositonya ini secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari si penyimpan. Selanjutnya, ada ketentuan deposito mudharabah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian transaksi penghimpunan dana. Penyajian transaksi penghimpunan dana dari sisi pemilik dana, yaitu pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Sedangkan penyajian transaksi penghimpunan dana dari sisi pengelola dana, yaitu pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, yaitu ada yang pertama, dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Yang kedua, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telat jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada
pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. Yang ketiga, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Next slide. Nah, dalam pengungkapan transaksi dari sisi pemilik dana, yaitu pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada 1. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lalu pengungkapan transaksi penghimpunan dana dari sisi pengelola dana, yaitu pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada A. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Ya, B. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Next slide. Kita akan membahas tentang perlakuan akuntansi. Next slide. Dalam perlakuan akuntansi, semua penghimpunan dana bank syariah yang mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah dibukukan pada unsur neraca. Dalam kelompok sebelumnya, investasi tidak terikat disempurnakan menjadi dana syirkah temporer. Unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan tidak pula dapat dikategorikan sebagai ekuitas karena sesuai prinsip syariah mudharabah, apabila terdapat kerugian yang bukan karena kelalaian mudharabah, apabila terdapat kerugian yang bukan karena kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana atau si sahibul mal. Oleh karena itu, dana mudharabah tersebut tidak harus dikembalikan oleh mudharib seluruhnya, dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian yang ditanggung oleh pengelolaan dana mudharabah tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan penghimpunan dana dengan prinsip wadiah atau titipan, di mana penerima titipan harus mengembalikan dana tersebut kapan saja si penitip menghendaki. Sehingga prinsip ini dikategorikan sebagai kewajiban, tidak dikategorikan dalam ekuitas karena ekuitas adalah penyertaan modal dari pemegang saham. Kita next slide. Oke, kita akan mulai membahas tentang contoh transaksi akuntansi penghimpunan dana wadiah. Next slide.
Di sini ada beberapa contoh soal ya, teman-teman. Soal yang pertama itu ada pada tanggal 1 Agustus 2009 diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Kohar sebesar 20 juta rupiah. Soal kedua, pada tanggal 5 Agustus 2007, Kohar melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar 2 juta rupiah. Yang soal ketiga, pada tanggal 7 Agustus 2008, Kohar menyerahkan aplikasi transfer untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening gironya sebesar 5 juta untuk dibuatkan deposito mudharabah dengan nisbah 65 berbanding 35. Yang keempat, pada tanggal 9 Agustus 2008, Kohar melakukan transfer ke rekening atas nama Adinda di BCA Cabang Irian Jaya sebesar 10 juta. Next slide. Berikut adalah jurnalnya, teman-teman. Pada tanggal 1 Agustus 2009, soal yang pertama, jurnalnya adalah kas di sisi debit sebesar 20 juta dan giro wadiah di sisi kredit sebesar 20 juta. Untuk soal kedua, pada tanggal 5 bulan 8, 5 Agustus 2009, giro wadiah di sisi debit sebesar 2 juta dan kas ATM di sisi kredit sebesar 2 juta. Lalu soal ketiga, pada tanggal 7 Agustus 2009, jurnalnya giro wadiah di sisi debit sebesar 5 juta dan deposito mudharabah di sisi kredit sebesar 5 juta. Soal yang keempat, tanggal 9 Agustus 2009, jurnalnya adalah giro wadiah di sisi debit sebesar 10 juta dan Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 10 juta. Next slide. Berikut adalah bentuk dari buku besar giro wadiah. Di sini ada sisi debit dan kredit. Ada kolom tanggal, keterangan, jumlah, lalu di sisi kredit juga ada kolom tanggal, keterangan, dan jumlah. Pada tanggal 5 Agustus, saya akan membahas di sisi debit terlebih dahulu ya, teman-teman. Tanggal 5 Agustus itu ada rekening Kohar masuk sebesar 2 juta. Lalu berikutnya tanggal 7 Agustus masuk lagi sebesar 5 juta. Tanggal 9 Agustus masuk lagi sebesar 10 juta. Maka ada saldo di sini 9 juta. Untuk debit itu sebesar 26 juta. Lalu untuk sisi kredit, tanggal 1 Agustus ada 20 juta, tanggal 7 Agustus ada 1 juta, tanggal 9 Agustus ada 5 juta. Untuk saldo kredit ada 26 juta. Maka sisi debit dan sisi kredit sudah pasti sama, sebesar 26 juta alias balance. Nah, bawahnya ada bentuk dari rekening giro si Kohar. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pada tanggal 1 Agustus, Kohar
menyetor awal sebesar 20 juta, maka ditaruh di sisi kredit dan saldonya ada 20 juta. Lalu pada tanggal 5 Agustus ada penarikan ATM. Nah, ini dicatat di sisi debit sebesar 2 juta, maka saldonya 18 juta, yaitu 20 juta dikurang 2 juta. Karena dia berbeda posisi antara debit dan kredit. Lalu tanggal 7 Agustus ada deposito yang dicatat di sisi debit juga, maka saldo akhirnya ada 13 juta. Lalu yang tanggal 9 Agustus ada clearing BCA yang dicatat di sisi debit sebesar 10 juta, maka saldo akhirnya untuk rekening giro kohar ada 3 juta. Kita next slide. Nah, ini adalah contoh lain dari transaksi akuntansi penghimpunan dana wadiah. Tuan kohar diberikan bonus oleh Bank Syariah sebesar 10 juta rupiah dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%. Jurnalnya, beban bonus wadiah di sisi debit sebesar 10.000. Tadi mungkin saya ada kesalahan. Saya akan ulangi untuk membaca soalnya. Ini adalah soal tambahan untuk transaksi akuntansi penghimpunan dana wadiah. Tuan kohar diberikan bonus oleh Bank Syariah sebesar 10.000 rupiah dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%. Maka jurnalnya adalah beban bonus wadiah di sisi debit sebesar 10.000, lalu giro wadiah di sisi kredit sebesar 8.500, dan akun titipan kas negara di sisi kredit sebesar 1.500. Kita next slide. Kita akan membahas contoh transaksi akuntansi deposito mudharabah. Ya, berikut adalah beberapa contoh soal untuk transaksi akuntansi deposito mudharabah. Soal yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2008, Bank Syariah menerima setoran tunai atas nama Mas Karyo sebesar 25 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 65 untuk nasabah dan 35 untuk Bank Syariah. Soal yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2008, Bank Syariah menerima setoran tunai pembukaan deposito mudharabah atas nama Koimun sebesar 5 juta dengan nisbah 65 berbanding 35, yaitu 65 untuk nasabah dan 35 untuk Bank Syariah. Soal yang ketiga, pada tanggal 4 Agustus 2008, Bank Syariah menerima setoran tunai deposito mudharabah atas nama Mas Dul sebesar 15 juta rupiah dengan nisbah 70 berbanding 30, yaitu 70 untuk nasabah dan 30 untuk Bank Syariah. Soal yang keempat, 20 Agustus 2008 dilakukan pembayaran melalui clearing deposito mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Mas Karyo sebesar 25 juta ditambah dengan bagi hasil sebesar 170.000 setelah dikurangi PPh 21 sebesar 30.000. Kita next slide ya. Berikut adalah jawaban jurnalnya. Untuk soal yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2008, kas di sisi debit sebesar 25 juta dan deposito mudharabah di sisi kredit atas nama Mas Karyo sebesar 25 juta. Lalu soal yang kedua,
pada tanggal 2 Agustus 2008, kas di sisi debit sebesar 5 juta, dan deposito mudharabah sisi kredit atas nama Koimun sebesar 5 juta. Soal yang ketiga, 4 Agustus 2008, kas di sisi debit sebesar 15 juta, dan deposito mudharabah atas nama Masdul di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Lalu soal yang kelima, 20 Agustus 2008, kas di sisi deposito mudharabah maksud saya untuk soal kelima, pada tanggal 20 Agustus 2008, deposito mudharabah di sisi kredit sebesar 25 juta, biaya bagi hasil biaya bakhas maksudnya bagi hasil yang akan dibayar di sisi debit sebesar 200.000, lalu titipan PPh 21 di sisi kredit sebesar 30.000, lalu di akun Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 25.170.000. Next slide. Ya, ini adalah bentuk buku besar deposito mudharabah ya teman-teman. Dalam sisi debit ada kolom tanggal, keterangan, dan jumlah. Nah, sisi kredit ada kolom tanggal, keterangan, dan jumlah. Kita akan membahas dulu yang kolom debit. Nah, pada tanggal 20 Agustus, keterangannya Mas Karyo, jumlahnya 25 juta ini penarikan ya teman-teman, pokoknya pada tanggal 20 Agustus ada keterangan Mas Karyo dengan jumlah 25 juta, saldo 20 juta, maka jika diakumulasikan, maka saldo di debit sebesar 45 juta. Lalu di sisi kredit ada tanggal, keterangan, dan jumlah. Pada tanggal 1 Agustus dengan keterangan Mas Karyo, saldo 25 juta, dan pada tanggal 2 Agustus keterangan Koimun, saldo 5 juta. Pada tanggal 4 Agustus, keterangan Masdul, saldo 15 juta, maka saldo akhir di sisi kredit sebesar 45 juta. Nah, antara saldo akhir di sisi debit dan sisi kredit harus mesti sama balance. Ini sudah benar, yaitu sama-sama sebesar 45 juta di saldo akhirnya. Next slide. Ini ada beberapa contoh lagi soal, yaitu yang pada tanggal 30 Agustus 2008 berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk sekelompok deposito mudharabah sebesar 35 juta. Maka jurnalnya, sisi debit ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer strip deposito sebesar 35 juta, dan sisi kredit ada keuntungan sudah diumumkan belum dibagi strip deposito sebesar 35 juta. Soal selanjutnya, pada tanggal 4 September 2008 dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah untuk Tuan Koimun sebesar 10.000, dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Maka jurnalnya, keuntungan sudah diumumkan belum dibagi strip deposito di sisi debit sebesar 10.000, kas di sisi kredit sebesar 8.500, dan akun titipan kas negara di sisi kredit sebesar 1.500. Next slide.
Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh transaksi akuntansi tabungan mudharaba. Kita next slide. Ya, berikut adalah contoh-contoh transaksinya ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama, pada tanggal 3 Agustus 2008 diterima setoran clearing BG Bank BRI pembukaan rekening tabungan mudharaba atas nama Zainab sebesar 10 juta rupiah. Soal yang kedua, pada tanggal 6 Agustus 2009, Zainab datang ke bank untuk melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar 1 juta rupiah. Next slide. Ini adalah jurnal dari soal tadi yang sudah saya bacakan. Untuk soal yang pertama, jurnalnya pada tanggal 3 Agustus 2008, sisi debit ada Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah, lalu sisi kredit ada akun titipan clearing sebesar 10 juta rupiah di sisi kredit. Untuk jurnal soal yang kedua, pada tanggal 6 Agustus 2008, sisi kredit ada rekening tabungan sebesar 1 juta dan kas di sisi kredit sebesar 1 juta di sisi kredit. Dan ini adalah bentuk buku besar tabungan mudharaba. Dalam sisi debit ada kolom tanggal, keterangan, dan jumlah. Dan sisi kredit ada kolom tanggal, keterangan, dan jumlah. Kita akan membahas dari sisi debit terlebih dahulu ya, teman-teman. Dalam tanggal ini tanggal 6 Agustus dengan keterangan rekening Zainab jumlahnya 1 juta. Saldonya di sini ada 9 juta. Maka saldo akhir dari debit adalah 10 juta. Lanjut kita membahas sisi kredit. Tanggal 3 Agustus dengan keterangan rekening Zainab jumlahnya 10 juta. Maka saldo akhir dari sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Lagi-lagi untuk sisi debit dan sisi kredit harus sama, harus balance. Hal ini sudah mencerminkan benar karena saldo akhir di sisi debit dan sisi kredit sudah sama, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan ini adalah bentuk rekening dari tabungan Zainab. Ada kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, pada tanggal 3 Agustus dengan keterangan setoran awal itu dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta, maka saldonya adalah sebesar 10 juta. Lalu tanggal 6 Agustus dengan keterangan penarikan dicatat di sisi debit sebesar 1 juta, maka saldo akhirnya sebesar 9 juta. Kita next slide. Ya, berikut ada beberapa contoh lagi tentang transaksi akuntansi penghimpunan dana tabungan mudharaba. Soal yang selanjutnya ada pada tanggal 30 Agustus 2008 berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk sekelompok tabungan mudharaba sebesar 50 juta. Maka jurnalnya hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporel strip tabungan sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Lalu di sisi kredit ada akun keuntungan sudah diumumkan belum dibagi strip tabungan sebesar 50 juta rupiah.
Contoh soal selanjutnya, pada tanggal 1 September 2008 dibayarkan bagi hasil tabungan mudharabah untuk Zainab sebesar 20.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak sebesar 15%. Maka jurnalnya adalah keuntungan sudah diumumkan belum dibagi, strip tabungan di sisi debit sebesar 20.000, lalu kas di sisi kredit sebesar 17.000, dan ada akun titipan kas negara di sisi kredit sebesar 3 juta. Contoh soal selanjutnya itu pada tanggal 25 Agustus 2008 dilakukan penyetoran pajak ke kas negara atas bagi hasil yang dipungut oleh Bank Syariah sebesar 45.000. Maka jurnalnya adalah titipan PPh 21 di sisi debit sebesar 45.000 dan di sisi kredit ada akun Bank Indonesia sebesar 45.000. Next slide. Kita sudah mulai masuk ke materi terakhir, yaitu pembahasan kasus. Ya, teman-teman, kita bahas untuk kasus yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini ada kasus pertama, kita diminta untuk membuat jurnal untuk transaksi terkait dengan giro wadiah. Di sini sudah ada beberapa, ada 10 transaksi ya teman-teman yang nanti kita akan jurnal. Oke, saya akan membacakan transaksinya terlebih dahulu. Pada tanggal 5 Januari tahun 20 XA, Bank Murni Syariah atau BMS cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Gina sebesar 55 juta rupiah. Lalu pada tanggal 6 Januari 20 XA, Gina menarik cek untuk mencairkan dananya secara tunai sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 20 XA, Gina mengeluarkan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel, nasabah tabungan BMS, cabang Jakarta sebesar 7 juta rupiah. Lalu pada tanggal 10 Januari tahun 20 XA, Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 5 juta rupiah untuk rekening giro Gina. Lalu pada tanggal 15 Januari 2020 XA, Gina mengeluarkan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada PT Andrizal Jaya nasabah giro Bank Berkah Syariah atau BMS sebesar 15 juta rupiah. Lalu 20 Januari 20 XA, Gina menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 5 juta rupiah. Lalu 23 Januari 20 XA, Gina menerima bilet giro dari Fajar nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS yang pernah membeli sesuatu dari Gina seharga 15 juta rupiah. Bilet giro tersebut dicairkan oleh Gina untuk dimasukkan ke rekening giro Gina di Bank Murni Syariah cabang Bogor. Lalu pada tanggal 25 Januari 20 XA, Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 12 juta rupiah untuk rekening giro. Lalu tanggal 31 Januari 20 XA,
Gina menerima bonus Giro Wadiah dari BMS sebesar 35.000. Lalu pada tanggal 31 Januari 2000 XA dipotong Giro Gina untuk administrasi sebesar 10.000 dan pajak sebesar 7.000. Next slide. Ya, ini adalah untuk jurnalnya. Maaf agak kecil memang tulisannya karena tidak muat. Oke, untuk jurnalnya pada tanggal 5 Januari tahun 20 XA, kas di sisi debit sebesar 55 juta dan Giro Wadiah di sisi kredit sebesar 55 juta. Pada tanggal 6 Januari 2020 XA, Giro Wadiah di sisi kredit sebesar 18 juta dan kas di sisi kredit sebesar 18 juta. Lalu pada tanggal 7 Januari 20 XA, Giro Wadiah di sisi debit sebesar 7 juta dan RAK Daniel cabang Jakarta di sisi kredit sebesar 7 juta. Lalu pada tanggal 10 Januari 20 XA, RAK cabang Jogja sisi kredit debit 5 juta, Giro Wadiah sisi kredit 5 juta. Pada tanggal 15 Januari 20 XA, Giro Wadiah sisi debit 15 juta, RAK PT Andrizal Jaya sisi kredit 15 juta. Lalu pada tanggal 20 Januari 20 SA, RAK cabang Solo di sisi debit sebesar 5 juta, Giro Wadiah sisi kredit sebesar 5 juta. 23 Januari 20 SA, RAK Fajar BPS sisi debit 15 juta dan Giro Wadiah sisi kredit sebesar 15 juta. Lalu 25 Januari 20 XA, RAK cabang Jogja sisi debit sebesar 12 juta dan Giro Wadiah sisi kredit sebesar 12 juta. Lalu 31 Januari 20 XA, bonus Wadiah sisi debit 35.000 dan Giro Wadiah Strip Gina sisi kredit 35.000. Lalu 31 Januari 2000 XA, Giro Wadiah sisi debit 17.000, administrasi Giro Wadiah sisi kredit 10.000 dan pajak giro sisi kredit sebesar 7.000. Oke, kita akan lanjut membahas kasus 2. Dalam kasus 2, kita juga diminta untuk membuat jurnal terkait transaksi deposito mudharabah. Saya akan bacakan terlebih dahulu transaksi-transaksinya ya. Pada tanggal 1 September 20 XB, Bank Syariah Muhammadiyah BSM menerima setoran atas nama Saudari Donal sebesar 20 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM. Lalu pada tanggal 25 September 20 XB, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 35 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 Oktober 20 XB, dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Saudari Donal sebesar 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Lalu pada tanggal 1 Oktober 20 XB, juga, Saudari Donal mencairkan secara tunai deposito mudharabahnya. Next slide. Berikut adalah jawaban jurnalnya. Saya akan bacakan dan jelaskan. Untuk jurnal pada transaksi 1 September 20 XB, kas di sisi debit sebesar 20 juta dan deposito mudharabah strip Donal sebesar 20 juta di sisi kredit. Untuk transaksi 25 September 20 XB, sisi debit ada hak pihak ketiga atas bagi hasil strip deposito sebesar 35 juta dan sisi kredit bagi hasil belum dibagikan strip deposito sebesar 35 juta di sisi kredit. Lalu untuk transaksi 1 Oktober 20 XB, pada sisi debit bagi hasil belum dibagikan strip deposito sebesar 80.000, tabungan mudharabah sisi kredit sebesar 64.000, dan titipan kas negara strip pajak deposito
sisi kredit sebesar 16.000. Untuk transaksi lain di 1 Oktober 20 XP, jurnalnya deposito Mudharabah Strip Hasan sisi debit sebesar 20.064.000 dan tabungan Mudharabah Strip Hasan sisi kredit sebesar 26.064.000 sisi kredit. Kita next slide. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup untuk saya jelaskan tentang materi akuntansi penghimpunan dana ini. Untuk sumbernya, untuk materi penjelasannya saya ambil dari buku Akuntansi Perbankan Syariah yang biru ini, ditulis oleh Sofyan S. Harahap dan kawan-kawan. Dan untuk kasus 1 dan kasus 2 yang kita bahas di 2 slide tadi, terakhir ini, saya ambil dari buku Akuntansi Perbankan Syariah yang ditulis oleh Rizalaya dan kawan-kawan. Ya teman-teman, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bila ada penjelasan dan pembahasan kasus serta contoh-contoh yang keliru bahkan salah, mohon dimaafkan dan dibenarkan dan minta tolong diberi kebenarannya di komen YouTube nanti. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.